Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihi qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul raufur rahim sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun al muflihun rahimakumullah. Usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah dan bahagia ini, khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa dan tak lupa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan inilah peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirat kita insyaallah dapat kita raih. Dan mudah-mudahan Allah menjadi hamba yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah kita sadari dan kita pahami bahwa kita manusia ini merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita, menjadikan kita manusia ini adalah sebaik-baik bentuk. Kita berbeda dengan yang lainnya karena akal, nafsu, syahwat dan sebagainya dapat kita miliki. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan setan dan malaikat. Maka bentuk yang paling sempurna ini oleh Allah kita juga dititipi, diamanati oleh Allah 4 jawahir, 4 permata. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'a jawahir fi jismi bani Adam yuzaluha arba'at asya ammal jawahir fal aqlu wat tinu wal haya'u wal amalu sholih. Bentuk sempurna kita ini dibanding dengan makhluk yang lain, kita dititipi 4 permata oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bila mana kita dapat mengasahnya, merawatnya, insya Allah kehidupan dunia dan akhirat kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jawahir atau permata yang pertama kata Rasulullah adalah al-aqlu, yaitu akal. Inilah yang membedakan kita manusia dengan hewan. Hewan hanya mengumbar nafsu dan syahwatnya saja, tidak punya akal. Tapi manusia sebelum mengumbar nafsu dan syahwatnya harus berpikir terlebih dahulu dengan akal. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut maupun mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan maupun mana yang tidak harus dikerjakan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaikhul Ibad,
jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqun bi batnil insan yu'rafu bihil haqqu wal batil. Akal adalah permata ruhani yang diberikan oleh Allah kepada kita, berada dalam jasad kita untuk mengetahui mana sesuatu yang hak, mana yang sesuatu yang batil. Maka mari akal ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, akal kita jangan dibuat akal-akalan. Hanya karena kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah, mengentengkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akal kita dibuat akal-akalan. Ini yang harus selalu kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jawahir yang kedua atau permata yang kedua yang dititipkan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu ad-din, agama. Agama adalah norma kehidupan kita, panutan kehidupan kita, yang mengarahkan kita menerima hal yang baik dan yang layak maupun pantas. Oleh karena itu, mari kita jadikan agama ini sebagai pedoman bagaimana manusia kita ini menjalani kehidupan kita. Bagaimana agama mengendalikan nafsu kita, syahwat kita, akal kita. Coba kita bayangkan kehidupan kita di dunia ini tanpa agama, maka akan terjadi hukum rimba, di mana yang kuat dialah yang menang. Seruduk sana, seruduk sini, tanpa memperhatikan kanan dan kiri. Oleh karena itu, mari kita jadikan agama ini menjadi pedoman hidup kita. Apalagi di bulan Maulid ini, Islam adalah sesuatu mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita jadikan pedoman mulai kita lahir sampai dengan kita mati. Mari kita coba bayangkan, seandainya apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini tanpa agama, apalah jadinya. Maka senyampang umur masih berada dalam jasad kita, mari kita jadikan agama Islam, dinul Islam ini sebagai pedoman kita dalam hal apapun, dalam segala hal. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita mau tidur lagi, marilah kita jadikan Islam ini sebagai pedomannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jawahir yang ketiga yang kata Rasulullah diamanahkan kepada kita yaitu al-haya, yaitu malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, sehingga kita dapat membedakan atau yang membedakan kita dengan hewan maupun setan. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Malu adalah sebagian daripada iman. Namun bila kita lihat di media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, dan yang lain-lainnya, naudzubillah, banyak di antara kita, kaum muslim juga, yang hanya demi mengejar subscriber, mengejar like yang banyak, dicintai oleh orang banyak, viral di mana-mana, mereka kadang melanggar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Membuka aurat hal yang biasa demi untuk mengejar subscriber yang banyak. Tindakan yang tidak patut dianggap biasa demi hanya viral di media sosial. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita, kadang-kadang kita sendiri, terutama yang bicara di depan ini, kadang-kadang sudah hilang rasa malu kita demi hanya melaksanakan nafsu kita, syahwat kita.
oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dua hal haya ini, yaitu hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun yaitu malu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Malu membuka aurat, malu tidak berpakaian, malu tidak bekerja dan sebagainya. Tapi yang paling penting kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu al-hayaun imaniyun. Malu yang hanya diberikan kepada kaum mukmin dan muslim. Malu karena tidak sholat, malu karena tidak puasa, malu karena tidak zakat dan sebagainya. Namun apabila kita tidak sholat dan tidak malu, ini pertanda bahaya. Di saat bulan Ramadan kita tidak malu untuk tidak berpuasa, lampu merah harus segera dinyalakan, karena ini dapat merusak segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal keempat, jawahir keempat yang kata Rasulullah dititipkan kepada kita yaitu al-amalus sholih, amal soleh. Banyak di antara kita yang menguasai ilmu agama, banyak yang paham tentang seluk-beluk agama, seluk-beluk Islam, tapi kadang kenyataan antara bibir, hati dan pelaksanaan tidak sama. Bibir mengucap A, hati mengucap B, tapi pelaksanaan C tidak sama. Kadang kita teriak-teriak tentang sedekah, tapi ketika tetangga kita membutuhkan, kita seakan cuek, tidak mau tahu. Kita teriak-teriak kepada anak kita tentang sholat 5 waktu harus ditentukan dan sebagainya, tapi ketika subuh anak kita berangkat menuju musola, masjid, apa yang kita lakukan? Kita tekan anak kita untuk mengaji di masjid, di musola, tapi kita tidak memberi contoh yang baik. Al-amalus sholih kata Rasulullah, jawahir yang keempat. Maka mari, meskipun ilmu agama kita sedikit, yang penting harus diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samalin kata Rasulullah. Ilmu agama yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah, muspro, tidak ada apa-apanya. Maka mari balighun anni walau ayat kata Rasulullah, sedikit harus kita amalkan meskipun tidak banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis di awal tadi Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa 4 jawahir, 4 permata ini harus kita jaga, harus kita asah agar tetap mengkilat sampai dengan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita di dunia ini melakukan 4 hal yang lain, maka sia-sialah asahan kita tetap terhadap jawahir ini. Kata Rasulullah, wal ghadabu yuzilul aql, wal hasadu yuzilul din, wat tam'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amala sholih. 4 permata yang dititipkan kepada kita akan selalu suram, akan sia-sia kita menggosoknya bila kita melakukan 4 hal. Yang pertama yaitu ghadab, emosi, marah-marah, gampang ngamuan, gampang tersinggung, yang kata anak-anak sekarang sumbu pendek, itu dapat menghilangkan akal kita. Karena kalau kita sudah gampang emosi, marah-marah, maka pertimbangan akal sehat tidak akan pernah dapat kita raih. Maka mari jadi orang itu ojo gampang tersinggungan, ojo gampang ngamuan dan emosian. Kalau mendengar suatu masalah kita terima dulu, kita tabayun dan sebagainya, sehingga permasalahan itu jelas, tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, wal hasadu yuziluddin. Hasad, iri, dengki dapat merusak agama kita. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, dapat merusak agama kita.
fitnah dan sebagainya, iri terhadap kebahagiaan orang lain, memfitnah, mengadu domba dan sebagainya dapat merusak agama kita. Tabungan amal ibadah kita akan sia-sia kata Rasulullah bila kita melakukan hal ini. Maka ketika kita menghadap Allah, semuanya akan hilang. Salat malam kita, puasa kita, salat tahajud kita, salat 5 waktu kita dan sebagainya akan hilang hanya gara-gara hasad, iri, dengki dan sebagainya. Yang ketiga, wat-tama'u yuzilul haya, bahwa rakus, tomak, serakah ini dapat menghilangkan malu kita. Waktu Idul Kurban ingin dapat daging yang banyak, kadang ngentit, nyingitno, sudah menerima katanya tidak. Apakah seperti ini malu? Waktu zakat, pembagian zakat, ingin memperoleh yang banyak di antara yang lain, akhirnya tomak, serakah, hilang rasa malu kita. Ingin lebih banyak dari yang lain, hilang rasa malu kita. Ini yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang dapat menghilangkan amal soleh kita, yaitu ghibah, menggunjing, rasan-rasan, mengumbar aib orang lain saudara kita, dapat merusak amal soleh kita. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan tampak jelas. Janganlah kita seperti wasit di pertandingan sepak bola yang hanya mengincar kesalahan dari pemain. Pemain menekling, prit. Pemain ngikut, prit. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, karena yang harus kita pahami saat ini, aib kita, kesalahan kita sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah membuka aib kita, habislah kita. Oleh karena itu, imbal baliknya jangan pernah membuka aib orang lain, terutama saudara muslim kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali kehidupan kita, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata atau jawahir yang ada dalam hidup kita ini untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori hamba yang muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat selalu merawat, mengasah 4 jawahir atau permata ini yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita: akal, agama, malu dan amal soleh, agar selalu bersinar sepanjang hidup kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bertakwa sesuai dengan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والفتن والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.